Terdalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Pagi ini kita akan membahas tentang yang pertama, mengenal satuan waktu. Yang kedua, penggunaan huruf kapital. Dan yang ketiga, tekanan kuat lemah pada lagu. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, mengenal satuan waktu. Satuan waktu di sini yang kita fokuskan adalah jam. Ya. Siapa di sini yang sudah pernah melihat jam? Ayo, tunjuk tangan. Di sini, teacher mempunyai media yang berupa jam. Coba anak-anak perhatikan, pada jam ini terdapat berapa angka ya? Ayo kita hitung. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Berarti pada jam ini angka-angka yang nampak ada 12. Tahukah anak-anak jam ini sendiri fungsinya? Ada yang tahu? Very good. Fungsi dari jam adalah untuk menentukan waktu. Ya, di sini mengenal waktu. Nah, di sini ada yang namanya waktu pagi. Contohnya, Alia selalu berangkat ke sekolah pukul 6.30. 6.30 menunjukkan waktu? Very good. Menunjukkan waktu pagi hari. Selanjutnya, di sini waktu siang. Contohnya, Tiara bersama kakaknya selalu pulang sekolah pukul 11.30. 11.30 menunjukkan waktu very good. Menunjukkan waktu siang hari. Lanjut. Nah, di sini sore. Contohnya, Benny dan kakaknya selalu bermain bola di lapangan setiap jam 4. Jam 4 menunjukkan waktu? Very good. Jam 4 menunjukkan waktu sore hari. Dan yang terakhir, nah, di sini contohnya Ciko memiliki kebiasaan tidur setiap jam 9. Ya, di sini jam 9 menunjukkan waktu very good. Menunjukkan waktu malam hari. Jadi, ada berapa jenis waktu ya anak-anak? Ada yang tahu? Iya, ada waktu pagi hari, waktu siang hari, waktu sore hari, dan waktu malam hari. Jadi ada 4 jenis waktu. Coba kalau ada anak-anak yang tahu, sekarang teacher mau tanya dong. Ketika matahari terbit menunjukkan waktu? Ada yang tahu? Very good. Menunjukkan waktu pagi hari. Kemudian ketika matahari berada tepat di atas kepala kita menunjukkan waktu? Iya, menunjukkan waktu siang hari.
Dan ketika matahari terbenam menunjukkan waktu, menunjukkan waktu sore hari. Dan ketika muncullah bulan dan bintang menunjukkan waktu, very good, menunjukkan waktu malam hari. Nah, coba anak-anak perhatikan. Pada jam ini, seperti yang sudah anak-anak katakan, terdapat 12 angka. Tahukah anak-anak, jam ini termasuk jam apa ya? Ada yang tahu? Iya, baik. Teacher akan jelaskan. Nah, pada jam itu juga terdapat 2 jenis, ya. Ada yang namanya jam analog dan ada yang namanya jam digital. Jadi ada berapa macam jenis jam anak-anak? Very good. Terdapat 2 macam atau 2 jenis jam. Ada yang namanya jam analog. Ini jam analog. Dan ada yang namanya jam digital. Ya, yang contoh jam yang teacher pegang, ini adalah salah satu contoh jam analog. Ya, sedangkan jam digital contohnya seperti ini. Baik, sekarang coba anak-anak perhatikan jam yang ada di depan, atau bagi anak-anak yang mempunyai jam, boleh ambil jamnya atau boleh lihat jamnya sambil mendengarkan apa yang teacher bahas atau yang teacher jelaskan di sini. Nah, sekarang coba anak-anak lihat pada jam di depan atau jam yang teacher pegang, ada berapa banyak jarum? Ada berapa banyak jarum yang ada pada jam? Iya, very good. Terdapat 3 jenis jarum atau terdapat 3 jarum yang ada pada jam, ya. Yang pertama ada yang namanya jarum. Ada yang tahu? Iya, yang pertama ada yang namanya jarum pendek, ya. Jarum pendek. Nih, ini yang namanya jarum pendek pada jam. Ya, jam analog. Jarum pendek pada jam analog, ya. Ini kemudian selain ada jarum pendek, yang kedua ada yang namanya jarum. Ada yang tahu? Very good. Ada yang namanya jarum panjang. Nah, di sini terdapat 2 jenis jarum yang ukurannya hampir sama panjang. Yang mana ya yang termasuk jarum panjang? Apakah yang berwarna merah atau yang berwarna hitam? Ada yang tahu? Iya. Jadi jarum panjang di sini yang berwarna hitam, ya. Yang ini jarum pendek, sedangkan jarum panjangnya yang ini yang berwarna hitam. Dan yang ketiga ada jarum, selain jarum pendek, jarum panjang, ada yang namanya jarum. Iya, ada yang namanya jarum detik. Ya, ini yang berwarna merah di sini namanya jarum detik. Nah, apakah anak-anak sudah mengetahui fungsi dari masing-masing jarum yang ada pada jam? Baik, teacher akan jelaskan di sini fungsi. Kita mulai dari yang pertama, jarum pendek, ya. Fungsi dari jarum pendek adalah sebagai penunjuk jam, ya. Jadi jarum pendek di sini berfungsi sebagai penunjuk jam. Sedangkan
fungsi jarum panjang, ya. Jarum panjang berfungsi sebagai penunjuk menit. Dan yang terakhir, jarum detik berfungsi sebagai penunjuk detik. Baik, jadi anak-anak harus ingat ya, saat mau melihat jam, anak-anak perhatikan dulu jarum pendeknya menuju ke arah angka berapa. Kemudian anak-anak lihat jarum panjangnya menuju ke arah angka berapa. Itu adalah salah satu cara yang kita gunakan jika ingin melihat jam. Di sini teacher contohkan, teacher putar. Nah, kalau sudah seperti ini, ada yang tahu? Ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, ada yang tahu pukul berapakah sekarang atau jam berapakah sekarang? Yang pertama, lihat jarum pendek menuju atau mengarah ke angka berapa? Iya, mengarah ke angka 2. Jadi jam 2. Terus kita lihat, tidak berhenti di situ atau tidak stop di situ. Kita lihat lagi, apakah jarum panjang tepat berada di angka 12 atau dia malah lebih? Kalau tepat berada di angka 12 berarti jam 2 tepat atau pas jam 2. Sedangkan kalau jarum panjangnya lebih atau lewat dari angka 12, maka jam ini jam 2 lewat. Lewatnya berapa ya? Sekarang kita lihat di sini. Nah, jarum panjang mengarah ke angka, iya, mengarah ke angka 1. Nah, jadi jam 2 lewat, ada yang tahu? Very good. Jam 2 lewat 5 menit atau jam 2 lebih 5 menit. Kok bisa teacher, kan ini jarum panjangnya ke angka 1. Jadi harusnya jam 2 lewat 1 dong. Nah, sekarang teacher jelaskan ya. Jadi, untuk setiap pergeseran jarum panjang dari angka 1 ke angka berikutnya, misalnya dari angka 12, ya, dari angka 12 menuju ke angka 1, maka membutuhkan waktu sebanyak 5 menit. Ya, jadi di sini dari 12 ke 1 membutuhkan waktu 5 menit. Jadi jam 2 lewat 5 menit. Ya, sedangkan contohnya ya, atau contoh berikutnya, teacher geser jarum panjangnya. Nah, mengarah ke angka berapa sekarang? Iya, mengarah ke angka 3. Berarti jam berapa ini? Ada yang tahu? Iya, mari kita hitung bersama ya. Kita lihat yang pertama, lihat jarum pendeknya dulu. Jarum pendek mengarah ke angka, iya, mengarah ke angka 2, berarti jam 2. Kemudian kita lihat jarum panjang, apakah lurus dengan angka 12 atau dia malah lewat? Dia malah lebih dari 12? Iya, dia lewat, dia lebih dari 12. Terus ingat-ingat ya, teacher bilang setiap pergeseran jarum panjang dari angka 1 ke angka berikutnya itu 5 menit. Berarti kita hitung sama-sama ya. Dimulai dari startnya dari 12 ya anak-anak. Iya, 12 ke 1, 5 menit. 1 ke 2, 5 menit lagi. Jadi 5 menit tambah 5 menit sama dengan 10 menit. 10 menit tambah 5 menit sama dengan, iya, 15 menit. Jadi di sini jam 2 lewat 15 menit atau jam 2 lebih 15 menit. Ya. Baik, coba anak-anak perhatikan.
Nah, pukul berapa sekarang? Kertas yang teacher pegang menunjukkan pukul, iya, 09.00. Artinya pukul 9 tepat atau jam 9 tepat, ya. Jadi, bagaimana ya jam kalau 9 tepat? Kita lihat di sini. Kita geser. Yang pertama, lihat apanya? Jarum panjang atau jarum pendek? Iya, kita atur jarum pendeknya terlebih dahulu mengarah ke angka berapa ini? Very good. Angka 9. Ya. Kita geser, kita putar sampai dia ke angka 9. Nah, ya, oke. Sekarang sudah bisa lihat ya. Nah, di sini tertulis 09.00 yang artinya jam 9 tepat. Di sini kita sudah atur jarum pendeknya terlebih dahulu ya anak-anak. Jadi harus ingat ya urutannya ya. Ingat urutannya. Jarum pendek dulu, kemudian jarum panjang. Jadi di sini jarum pendek kita sudah mengarahkan ke angka 9. Jadi dia jam 9. Kemudian di sini tertulis 09.00. 00 di sini artinya tepat. Ya, untuk 00 itu sendiri kalau tepat, maka jarum panjangnya harus berada di angka. Ada yang tahu? Kalau 09.00, jarum panjang ada di angka berapa? Kalau jarum pendek ada di angka 9, jarum panjang ada di angka. Very good. Jarum panjang harus tepat berada di angka 12, ya. Oke. Nah, dengan begini maka kita bisa mengatakan kalau ini adalah jam 9 tepat atau tepat pukul 9. Anak-anak lihat, jarum pendek mengarah ke angka 9 dan jarum panjang berada atau mengarah ke angka 12. Nah, sekarang contoh berikutnya coba anak-anak perhatikan ya. Di sini tertulis 07.00. Artinya jam berapakah ini? Ada yang tahu? Very good. Jam 7 tepat atau pukul 7 tepat. Ya, di sini bagaimana ya bentuk jam 7 tepat? Nah, sekarang untuk kita mengatur jam 7 tepat, yang pertama yang harus kita rubah atau kita geser terlebih dahulu adalah jarum panjang atau jarum pendek? Iya, jarum pendek terlebih dahulu mengarah ke angka. Very good. Karena di sini 07.00 ya. 07.00, maka yang kita geser terlebih dahulu adalah jarum pendek menuju atau mengarah ke angka, ya, mengarah ke angka 7. Ya. Jadi kita putar. Kita putar sampai jarum pendeknya mengarah ke angka 7. Nah, di sini kita sudah lihat jarum pendeknya ya. Jarum pendek sudah mengarah ke angka 7. Kemudian di sini 07.00. Artinya tepat jam 7, berarti jarum panjang harusnya berada di angka
Angka mana, hayo? Apakah ini sudah tepat atau kita harus perbaiki? Ada yang tahu? Jarum panjang harusnya berada di angka? Very good. Harus berada di angka 12, ya. Jadi harus berada di angka 12. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita dapat mengatakan kalau ini adalah pukul 7 tepat atau tepat jam 7. Ya. Sekarang coba anak-anak lihat di sini. Di sini pada kertas ini tulisan 07.00. Anak-anak perhatikan. Di sini anak panah yang pertama angka 07, teacher tulis Japan. Siapa yang di sini tahu apa itu Japan? Ya, singkatan. Iya, Japan sama dengan jarum pendek, ya. Jarum pendeknya mengarah ke angka 7. Ya, very good. Seperti yang sudah kita lakukan tadi. Ya. Jarum pendek mengarah ke angka 7. Kemudian di sini titik 00. Anak panah tulisan Japan. Kalau tadi Japan sama dengan jarum pendek, sekarang Japan. Ada yang tahu apa itu Japan? Iya, Japan sama dengan jarum panjang, ya. Jarum panjangnya tepat berada di angka 12. 00 ini, untuk 00 ini sendiri berarti jarum panjang itu harus tepat berada di angka 12 seperti yang sudah kita lakukan tadi, ya. Sini. Ya, di sini jarum panjang tepat berada di angka 12, ya. Nah, dan perlu anak-anak ketahui bahwa 1 jam sama dengan berapa menit? Ayo, ada yang tahu? Very good. 1 jam sama dengan 60 menit. Ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Dan 1 menit sama dengan 60 detik. Ya, jadi jangan sampai terbalik ya. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Dan untuk 1 hari sama dengan 24 jam. Jadi dalam sehari atau dalam 1 hari itu lamanya waktu 24 jam atau membutuhkan waktu 24 jam. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih-Mu padaku penuhi. Huruf kapital biasanya berada di awal kalimat. Contohnya, bunga mawar itu layu karena sudah 3 hari tidak disiram air. Huruf B pada kata bunga ditulis menggunakan huruf kapital. Huruf kapital juga digunakan pada nama orang. Contoh, nama kakak saya adalah Charles. Huruf C pada nama Charles ditulis menggunakan huruf kapital. Selain itu, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama pada nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Contoh, yang pertama, Chelsea beragama Hindu. Hindu, huruf H ditulis menggunakan huruf kapital. Yang kedua, Maria sedang membaca Alkitab. Alkitab, huruf A
ditulis menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, percayalah kepada Allah. Allah, huruf A, ditulis menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, kita akan belajar melalui kegiatan bernyanyi. Dalam kegiatan bernyanyi sebentar, kita akan belajar bagaimana kita menyanyikan atau membunyikan nada-nada dalam lagu atau kata-kata dari lagu itu yang sering disebut dengan syair lagu menggunakan tekanan kuat dan tekanan lemah. Kali ini teacher memilih lagu dengan judul Kasih Ibu. Lagu itu adalah karangan Ibu Sud, seorang pencipta atau pengarang lagu anak-anak yang terkenal. Pencipta atau pengarang lagu sering disebut dengan istilah komponis lagu. Mari kita perhatikan lagu Kasih Ibu. Lagu Kasih Ibu memiliki pola 2 ketukan tiap birama. Artinya, setiap ruas birama berisi 2 ketukan atau 2 hitungan. Mari kita praktekkan pola 2 hitungan atau 2 ketukan untuk lagu Kasih Ibu. Sebelum kita bernyanyi bersama, teacher akan lebih dahulu memberikan contoh bagaimana menyanyikan lagu Kasih Ibu ini dengan memperhatikan tekanan lemah dan tekanan kuat. Semua teacher pastikan memperhatikan teks lagu. Mi, re, mi, do, 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 la, do, sol, la, sol, fa, mi, do, re, mi, sol, mi, re, mi, do, 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 la, do, sol, la, sol, fa, mi, do, re, mi, re, do. Itu dalam bentuk not angka atau notasi angka. Selanjutnya, teacher akan menyanyikan kembali lagu ini menggunakan kata-kata atau syair lagu. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ini contoh menyanyikan lagu Kasih Ibu menggunakan not angka maupun kata-kata. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian ketika mendengarkan lagu tadi? Kita bisa merasakan tekanan kuat dan tekanan lemah. Sebelum kita mempraktekkan bagaimana kita menyanyikan lagu Kasih Ibu dan kita merasakan tekanan kuat dan tekanan lemah, teacher ingatkan kepada kalian sekali lagi bahwa lagu Kasih Ibu berpola 2 ketukan setiap ruas birama. Tekanan kuat dinyanyikan pada ketukan atau hitungan pertama, sedangkan tekanan lemah dinyanyikan pada ketukan atau hitungan kedua. Kita juga dapat merasakan tekanan lemah dan kuat
dengan melangkahkan kaki ke kiri dan ke kanan. Ketika kaki kiri melangkah ke kiri, kita sudah merasakan tekanan kuat. Karena itu hitungan atau ketukan pertama. Selanjutnya diikuti kaki kanan melangkah ke kiri. Kita sudah merasakan tekanan lemah. Karena itu hitungan atau ketukan kedua. Mari kita sama-sama bernyanyi sambil bertepuk tangan dan melangkahkan kaki. Lagu Kasih Ibu dimulai dengan hitungan pertama. Artinya, kaki kita mulai melangkah dan kita membuat tepukan tangan yang kuat. Dan seterusnya sampai selesai. Kita mulai. Mi, re, mi, do, do, la, do, sol, la, sol, fa, mi, do, re, mi, sol, mi, re, mi, do, do, la, do, sol, la, sol, fa, mi, do, re, mi, re, do. Selanjutnya kita menggunakan syair. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, anak-anak, kita sudah mempraktekkan tekanan kuat dan tekanan lemah dalam lagu Kasih Ibu. Selanjutnya, teacher akan memberikan beberapa tugas yang akan kalian kerjakan. Tapi sebelumnya, ingat baik-baik bagaimana tekanan lemah dan tekanan kuat dalam kegiatan bernyanyi.